Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin memimpin doa? Oke, silakan. Duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Baik, terima kasih kepada Mas yang sudah memberi doa. Selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya ini sama kalian, bagaimana ini kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Sehat. Ya, semoga baik. Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Oh ya, di sini ada yang udah saling kenal? Belum ya? Oke, belum ya. Oke, jadi teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari itu Ibu ingin kalian berkenalan satu persatu mulai dari mungkin dari Mbaknya. Halo teman-teman, nama aku Alvira, tapi kalian panggil aku Vira aja ya, thank you. Namaku Rohadi, panggil aja Rohadi. Halo, salam kenal. Perkenalkan aku Arif, saya Budin, bisa dipanggil Arif. Salam kenal semua. Nah, tulisannya nama aku Fian, dan cukup panggil aku Fian. Oke, Mas Ian. Halo Mas Ian. Halo. Oke, baik. Semoga dengan perkenalan kali ini bisa membuka silaturahmi antar kalian ya teman-teman semuanya. Oke, baik. Di sini kalian udah tahu belum maksud dan tujuan Ibu mengundang kalian di tempat ini? Mungkin belum ya? Belum ya? Belum ya? Mau dihukum? Enggak. Takut loh, kan Enggak. Ini aku jelasin nih Bu. Jadi maksud dan tujuan Ibu mengundang atau memanggil atau mengajak kalian datang ke sini untuk melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu nanti kalian bisa menceritakan masalah yang sedang kalian hadapi, mungkin masalah kalian sehari-hari seperti itu. Jadi paham semuanya? Oke, baik. Sebelum masuk ke permasalahan, Ibu juga ingin menyampaikan bahwasannya di dalam kelompok ini kalian harus bisa berpartisipasi secara aktif, baik menanggapi, memberikan saran kepada temannya, dan mungkin memberikan kritikan kepada temannya. Lalu Ibu harap semua anggota di kelompok ini menjaga kerahasiaan antara satu sama lain. Jadi permasalahan yang kalian ceritakan di sini itu nanti Ibu harap sesuai dengan hati kalian masing-masing, dan Ibu harap kalian juga bisa menjaga rahasia satu sama lain seperti itu. Setuju teman-teman? Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu juga ingin menerapkan beberapa aturan yang harus kalian tepati dalam konseling kelompok ini. Salah satunya di sini kan kalian mau membawa handphone ya. Jadi tolong selama sesi konseling ini berlangsung jangan memainkan HP terlebih dahulu. Terus nanti dalam bertutur kata atau memberikan saran, memberikan pendapat, tolong menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak menyinggung sara. Dan Ibu harap kalian nanti pas ingin mengajukan pendapat tolong angkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Aman kan semuanya? Oke, baik. Oke, mungkin bisa langsung saja dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mbak Ira atau Mas Wian? Sweet. Boleh, Sweet. Ayo, boleh. Jadi gini ya Bu, akhir-akhir ini tuh ya ini salah saya ya Bu. Saya tahu akhir-akhir itu saya tuh boros gitu loh Bu. Boros ya. Tapi kan itu kayak coping mechanism gitu loh Bu. Itu pelarian saya gitu kan. Saya tuh akhir-akhir itu sering boros. Terus sekarang problemnya di sini tuh uang jajan saya tuh dipotong sama papa saya Bu. Itu lebih gitu. Boros. Iya. Aku nanya tuh bolos.
Enggak, boros. Kadang kepikiran boros ya, cuman nggak baik gitu loh. Jadi tuh saya pelariannya tuh lebih ke makan gitu loh, kayak saya belanja, saya makan gitu kan ya Bu. Cuman tuh ya karena kebiasaan saya yang seperti itu, papa saya mau tolong jajan saya gitu loh. Tapi saya tuh juga bingung, itu kan pelarian saya dalam kalau ada masalah gitu ya Bu. Terus kalau kayak gini saya tuh bingung kayak harus melakukan Bagaimana apa sih? lagi gitu. Ibu bisa nggak kasih saran saya kayak gimana sih kayak iya pelarian dari masalah cuman yang positif gitu loh Bu, karena saya nggak mau jajan saya dipotong lagi ya Bu sama papa saya gitu loh. Ini nanti saya minta tolong ibu kasih saran ke saya. Jadi permasalahan dari Mbak Vira itu karena Mbak Vira itu boros ya teman-teman. Boros dalam Saya boros. Jadi mengakibatkan uang jajan Mbak Vira setiap bulan atau setiap minggu? setiap bulan sebenarnya dipotong Bu 50% sama papa saya. Bu gila nggak sih papa saya? Iya. Gila nggak sih papa gue? 50%. Iya 50%. Ya, jadi permasalahannya Mbak Vira itu uang jajan Mbak Vira kepotong 50% seperti itu. Karena Bener yang kayak kamu itu boros banget ya jadi anak. Kamu tuh bisa nggak sih ngabisin uangnya papa gitu? Tolong hemat. Papa tuh masih mikir kamu kuliah lagi. Kamu sekarang boros-borosan gini mau jadi apa? oke. Bingung. Kalau saya tuh udah ada masalah gitu loh Bu. Mohon bantuannya ya Ibu. Jadi permasalahan dari Mbak Vira itu Mbak Vira sangat boros sekali. Tidak sekali sih Bu. Iya, Menurut saya. kalau menurut Anda boros. Apa anda ini? Yang Apa Anda sih? Dan yang seusia Ibu itu beda lagi gitu loh. jadi permasalahan Mbak Vira itu Mbak Vira menurut papahnya dia tuh boros gitu ya, dan mengakibatkan uangnya Mbak Vira dipotong 50%. Itu sangat banyak sekali ya Mbak Vira ya. Itu membebani saya sebagai siswa ya. Saya tuh harus makan apa tiap pulang sekolah? Yang awalnya McD terus jadi warteg gitu. Nah, iya. Ini apa yang mau saya instastoryin gitu loh. Bener-bener. Iya benar. Iya. Gak bisa tahu. Apa tahu kayak apa ya instastory itu kayak itu penting gitu. Penting banget. Iya. Namanya jangan sekarang. Terus story warteg ya kayak hey guys, look Hey, at this. Ada orang kemana ya? Biar lucu banget ya. Iya. Ya emang gini sih. Sorry. Ya. Oke, lanjut mungkin Mas Rahadi, monggo. Nggak apa-apa. Apa kita share. Iya, kita sharing Mbak Vira nggak apa-apa. Gue itu habis pacaran gitu. Iya. Tiba-tiba tuh udah lama sukanya kok sahabat saya sendiri kayak malah deketin balik dia gitu ya. Jadi Mas Rahadi. Padahal saya itu baru ngamati ceweknya gitu. Oh, tapi kalah cepet ya. Jadi kayak ya sekarang ini kayak Galau gitu. galau. Terus berpengaruh sama belajar Mas nggak? Kadang rankingnya turun padahal biasanya ranking 1 gitu. Itu ranking Ranking 5. 5. Jadi kan nggak 3 besar. Gue 17. Dia kemarin. Bu maaf Bu kata Nggak kasar. nggak apa-apa nggak. Karena kan nggak terlalu formal ya. Kita kayak UBS 3 aja, temenan aja guys. Udah tuh kadang Kadang tuh suka kelepasan gitu. dia Ya terus ngaruhnya ke orang tua juga. Gara-gara itu kan jadi orang tua kayak, kamu kok daripada kakak-kakak kamu bisa rank 5 sih. Padahal kakak-kakak yang lain tuh kayak 1, 2, 3 terus gitu. Kok bisa sampai 5. Terus aku juga di rumah tuh kayak cemas banget. Kayak nggak dihargai apakah aku bukan anaknya. Ya, gitu sih. Makanya dari tadi tuh kayak agak cemas. jadi dari tadi Iya sih, sangat sabar ya. Jadi Jadi permasalahannya Mas Wadi itu dia putus cinta. ya, Putus ya. cinta dan putusnya itu karena Mas Wadi mengira bahwa temannya menikung gitu ya.
Iya, udah jelas sama masa jalan di kafe gitu. Udah jalan berdua. Iya, makan bareng. Kalau Iya, pas itu Iya, nggak di aku mau makan gitu kan. Iya nggak di Terus kan kos. kayak cuma lagi di pintu masuk itu langsung sama Pak. Udah lihat gitu. Ih, gila. Aduh, sakit banget ya sih dalam. Kan aku langsung pergi aja sih kayak udah ceweknya kayak gitu juga. Jadi masalahnya Mas Wadi itu Mas Wadi putus cinta yang mengakibatkan apa namanya Mas ya kesulitan belajar gitu ya, prestasi menurun dan lain sebagainya. Oke baik, oke lanjut Mas Arif. Mungkin kalau saya masih susah untuk menemukan istilah rumah bagi saya, Bu. Rumah kayak mana Mas? Kayak di rumah saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan di rumah, nggak dianggap pun, Sama orang kasih tua. sayang pun nggak, kayak saya nggak rasakan. Dan juga kemudian di sekolah saya nggak bisa menganggap sekolah itu sebagai rumah kedua saya. Kayak teman-teman saya pun nggak bisa menjadi support system saya. Saya merasa linglung untuk berjalan ke Feeling depan. useless. Iya. Dan itu kayak berpengaruh bagi Prestasi kehidupan belajar, saya. segala aspek kehidupan dari Mas. Ya, jadi saya hanya bisa berangkat sekolah, merenung di sekolah, Ada pulang aktivitas ke biasa. rumah, Jadi dan nggak ada akhirnya kebahagiaan di begadang. dalam diri Mas. Kayak kehidupan saya tanpa untuk mencari, Jalan aja. hanya berjalan tanpa ada arti, tanpa ada apa. Mungkin saya bingung untuk menemukan apa arti rumah dari kehidupan saya. Dan mungkin saya pun bingung untuk melampiaskannya kemana. Saya hanya bisa di rumah, di kamar mengunci diri saya. Lagu sedih pun kayaknya setiap hari jadi makanan. Kalau kata Firsa Bersari itu anak indie. Iya kan. Jadi Mas Keren tau bisa. Gue bisa iya. bajunya udah Iya dong, ada kerjaan dong. Iya, jadi Ini nih ya kayak enak gitu sama guru DKI ya kayak best gitu. oh, jadi permasalahan Mas Arif itu Mas Arif merasa feeling useless, lonely gitu ya dalam kehidupannya Mas Arif ya. Terus kayak nggak apa ya, tidak ada motivasi lah untuk melakukan kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke baik, lanjut Mas Ria, monggo yang terakhir. Kalau kalau saya sendiri seperti yang ibu tahu ya, saya kan dari SD udah tinggal sama nenek saya. Jadi itu udah tinggal sama nenek saya sampai sekarang masih sama nenek saya. Ya mungkin permasalahan saya ini udah lama sih Bu, udah jangka waktu yang lama. Karena pernah apa namanya? Karena ya kenapa saya sama nenek saya? Soalnya orang tua saya tuh udah bisa ya gitu dari kecil. Udah bisa dari kecil, terus saya sama nenek saya dan ayah ibu saya tuh ayah saya ngelakuin KDRT sama ibu saya gitu, dan itu di depan mata saya gitu. Ya gitu deh. Terus akhirnya saya milih untuk ke rumah nenek gitu sih. Terus sebenarnya iri kadang suka dengerin ceritanya Mbak Fira, Mas Wadi, Mas Arif gitu, kayak mereka yang agak sama tuh Mas Arif ya, karena mungkin orang tua juga nggak pernah ya, iri aja gitu loh Bu, masih ada perhatian dari orang tua. Terus masih iya, aku udah nggak serumah tuh dari SD itu pindah sama nenek. Itu pun aku harus move sendiri itu loh. Iya, aku harus pergi sendiri dari situ karena emang apa namanya,
ya gitu deh Bu Oke, masalahnya. jadi permasalahan dari Mas Rian apa ya, mempunyai keluarga yang mohon maaf broken home ya. Ya bisa dibilang. Terus habis itu Mas Rian tidak kuat dengan permasalahan yang ada di rumah, dinamika yang ada di rumah. Akhirnya Mas Rian melarikan diri ke rumah nenek seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi permasalahan teman-teman cukup kompleks ya, saya lihat. Dan mungkin ibu ingin bertanya sama kalian, permasalahan mana yang sekiranya bisa dirasakan saat ini juga dari teman-teman? Ya nanti sih, soalnya kan kita kan di rumah tuh sebenarnya kan masalah kayak kita tuh bisa selesai sendiri. Oke, iya. Iya. Masih lebih apa ya, lebih urgent gitu ya. Rasa nggak enak gitu. Jadi agak sudah terselesaikan sedikit sih. Ya, terus mau gitu. Oh berarti papa saya masih peduli gitu loh sama saya dan tidak membiarkan saya terjerumus semakin jauh. Jadi ya mungkin kalau dari aku yang sama tadi lihat aja deh. Oke, baik. Jadi sepakat ya untuk hari ini, pertemuan kali ini kita membahas tentang masalahnya Mas Rian. Oke, baik. Mas Rian bisa ceritakan lebih dalam mengenai permasalahan Mas Rian seperti itu. Ya gitu Bu. Jadi awalnya sebenarnya gimana ya, saya bingung karena udah lama kan ceritanya, jadi ya masih Ya, Mas Rian. Karena kita di sini akan sangat terbuka sekali ya. Mas iya Rian. iya. Saya tahu awalnya tuh karena jadi gitu kan, ketika kan dulu kan sama mama papa tuh tinggalnya di desa gitu kan teman-teman, di desa yang masih kayak sama tetangganya tuh masih erat banget, padahal cuma tetangga gitu kan. Terus jadi itu tuh papaku tuh awalnya tuh suka pulang malam gitu. Pulang malam karena emang kerjanya enggak di luar kota. Kerjanya tuh kayak iya lembur-lembur gitu terus. Tapi itu kok mungkin mama saya aku tuh kelas berapa ya, kelas 5 SD kelas 5 SD baru tahu itu, karena mama saya tuh ya mungkin karena papa saya kerja terus, mungkin aku juga baru realize sekarang, mungkin mama itu waktu dulu cari kasih sayang ke orang lain gitu ya, tanpa sepengetahuan aku dan papaku kan. Terus habis itu udah deh sampai akhirnya ketahuan mamaku selingkuh gitu kan. Terus habis itu yang nggak terima tuh papaku kan emang ya namanya istrinya ya, masa selingkuh sama orang lain kan gitu. Terus udah deh mulai di situ tuh mulai kelihatan banget kayak udah nggak mau seranjang, udah. Aku ingat aku tuh ingat banget pertama kali nanya gini kan pakai bahasa Jawa ya, bu bapak tuh neng ditong kok nggak pernah nanyain papaku gitu kan. Terus habis itu Bu, kita tuh aku inget banget sampai bener-bener jam 3 pagi tuh aku keluar sama mamaku nyari ke rumah papa, ke rumah neneknya dari papa gitu. Orang tuanya Iya, orang tuanya papaku nyari kita sampai ke situ karena katanya papaku tuh nggak mau pulang gitu loh, nggak mau pulang sampai tuh. Dan itu tuh karena kita di desa, sampai sedesa tuh udah tahu masalah panas-panasnya gitu. Oh, tetangga. Iya gitu, ibu-ibunya kan cepu gitu ya, kepo gitu ibunya tuh. Iya kan. Oke,
terus habis itu tuh sampai 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 mana tadi Bu? Sampai oh ya sampai cari ke rumah nenek kan. Terus habis itu tuh ayahku tuh bener-bener nggak mau pulang gitu loh. Mungkin ya namanya sakit hati gitu. Terus sampai mamaku tuh bener-bener stres ya, nggak pernah dong dulu tuh sampai pernah mau minum baygon. Bener-bener di Ini baygon ya. iya Jadi pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu. iya sih Bu, intinya gitu. Terus dan semua karena papaku tuh jadi nganggapnya tuh mamaku yang selingkuh. Terus tapi itu anehnya gini Bu, dia tuh nggak kalau pisah nggak rela. Tapi itu mamaku udah sampai diajar, udah sampai dipukulin, udah sampai bahkan udah dibilang habis-habisan juga, udah bawa mertuanya gitu, maksudnya udah bawa orang tuanya mamaku gitu loh, kayak Iya. sampai ikut nimbrung masalah itu tuh gitu. Iya, udah bawa nenekku ya, berarti udah bawa nenek juga, sampai bahkan tetangga pun waktu berantem tuh ikut misah gitu loh. Bener-bener hiruk gitu. Jadi tuh Di suatu momen gitu Mas. iya di satu momen. Dan aku ingat banget waktu, jadi setiap kejadian itu aku foto buat barang bukti. Aku foto buat barang bukti setiap chat apa itulah, waktu kejadian apa aku foto, awasi ke nenekku buat barang bukti. Itu sih sampai sekarang ya. Tapi akhirnya mereka pisah. Tapi ya itu, terus mereka dengan kehidupannya sendiri-sendiri udah. Bahkan aku pun sampai sekarang tuh kita komunikasi, tapi itu nggak ada feel-nya. kayak nggak intens gitu loh. Kita tuh kayak iya gitu. Jadi tuh malah nenek aku yang apa-apa, Nenek kamu. yang apa-apa nenek aku, ya gitu sih. Wah, problematikanya sangat. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, monggo silakan Mbak Fir. Iya ya. Tadi kamu bilang your mother, ibu kamu itu ada berusaha nyoba bunuh diri. Gimana caramu so far buat mencegah ibumu buat melakukan apakah kamu melakukan pencegahan? Kamu tidak sama ibumu, tidak sama ibu, dan kamu melihat ibumu seperti itu, apakah kamu melakukan pencegahan? Aku Atau tidak? aku waktu itu tetap sih, karena jadi itu ceritanya tuh gini. Aku habis pulang ke rumah sama mama. Aku tuh dari mana? Dan dari mana gitu? Bukan, cuman emang kita mau pulang ke rumah. Terus sebelum sorenya kan mamaku kerja nih. Aku tuh sore tuh diminta sama papaku buat nganterin baju-bajunya dia ke rumahnya. Karena itu dipaksa, sebenarnya udah 1 bulanan gitulah, kayak papa tuh minta baju-bajunya diantar ke sana. Tapi itu kayak ya namanya anak ya, aku kan bingung nih, maksudnya kayak mau kesini mau ke situ apa gitu kan ya, takut inilah takut itulah. Apalagi sehari sebelum itu tuh kita tuh udah pergi bareng gitu loh. Iya, sama mama papa tuh pergi bareng, tapi mungkin mereka solve the problem, mungkin mereka Diam-diaman gitu kan. iya ngobrol, mungkin mereka ngobrol tanpa sepengetahuan pas kita bareng kan. Untuk seorang anak kan, untuk udah lihat orang tuanya bareng kan ya, udah kayak oh kok ini nih mama papa gue ini udah baikan gitu. Jadi kan kayak
aku udah agak tenang gitu loh. Nah terus gitu kan habis pulang ternyata mamaku tahu kalau baju-bajunya papaku nggak ada. Dan ya udah mungkin dia kayak Kaget gitu ya? dia langsung kaget, langsung marah, langsung ngunciin pintu, terus ambil baygon, bener-bener ambil baygon dan kunci pintunya tuh dikunci. Terus aku tuh kayak gedor-gedor gitu dan gak dibuka-buka kan, karena aku takut. Aku keluar panggil siapa namanya, panggil tante aku. Terus ya udah, terus jadi banyak yang datang gitu kan. Dan untungnya gak jadi, dan aku di situ hanya bisa nangis. Aku nggak tahu aku harus gimana. Dan mau bagaimana? Iya, dan mau gimana aku juga nggak tahu. Aku cuman yang di pikiranku tuh cuman kayak, wah, ibu aku nih nggak boleh kayak gini gitu. Mungkin dari lain? Oke, monggo. Kan kamu kejadian itu kan pas SD ya. Iya. Dan sebagai seorang ayah kamu ya itu, apakah dia masih kayak bertanggung jawab penuh atas kayak sekolah penghasilannya untuk dikasih ke kamu untuk jajan, untuk ke sekolah, kan kamu tinggal sama nenek. Jadi apakah ayah kamu itu masih bertanggung jawab penuh atas anaknya. kependidikan anaknya gitu? Untuk apa namanya, finansial sih ayah masih tetap, papaku tuh masih tetap Monggo ya. iya masih tetap nanggung, tetap dikirimkan. Tapi kayak bisa dibilang secara tidak langsung ayah kamu kayak masih sayang sama kamu gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku sih lebih ke saran aja sih, mending ya udah kayak kan di sini kayaknya lebih deket ke ayah juga kan, karena ya mungkin sering ke rumah nenek. Nah, yang penting kayak jalin komunikasi lagi. Oke. Ya udah baik-baik aja gitu sama keluarga, walaupun nggak bisa. Dan juga terus itu sih. Di sini gue ingin bertanya ya, Mas Wian. Ya, Mas Wian itu berapa bersaudara atau anak tunggal? Jadi Mas Wian Wow. memang sendiri sendiri. Terus ketika Mas Wian misal lagi ada di titik masalah itu gitu, Mas Wian datang ke siapa gitu? Cerita ke siapa sebenarnya? ya di waktu itu saya benar-benar Gak ada yang mendengarkan Mas Wian? nggak ada yang, iya bukan nggak ada yang mendengarkan, tapi mungkin saya sendiri sih Bu yang Yang tidak kayak ingin. yang kayak nggak, saya tuh orangnya tuh mau nunjukin ke orang-orang bahwa ini loh, aku tuh senyum, aku tuh bahagia gitu, aku tuh gitu. Kayak sungkan aja Bu menurut saya kalau saya kayak sedih-sedih gitu, kayak saya kayak ya gitu waktu itu ya Bu, waktu itu karena mungkin kan itu kelas 5 ya, karena beranjak ke SMP juga kan, beranjak terus, jadi tuh sampai suatu hari tuh kayak kok capek ya, kok nggak ada yang dengerin gitu loh. Kayak Jadi sekarang bapak sama ibu itu sudah literally pisah gitu ya? udah Dan sekarang Mas Wian ke nenek. Oke. Dari cerita Mas Wian tadi, apa yang Mas Wian pengennya Mas Wian tuh apa gitu? pengennya sih cuman itu tadi sih, masih bisa komunikasi terus sama mama saya yang kalau maksudnya tuh ya kayak maksudnya ditengok lah atau gimana lah, karena kita pun komunikasi jarang banget. Saya tuh juga pengen Bu kalau misal sekolah kayak ada yang diantar papahnya, ada yang
bapaknya itu tuh sempet iri, sempet kayak aku Jadi kayak apa namanya, Mas Fian tuh ingin orang tua tuh tetap intens gitu ya sama Mas Fian ya. walaupun udah segede ini Bu, tapi itu kan kayak dari dulu nggak ngerasain kasih sayangnya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyarankan Mas Fian dari permasalahan yang sudah diungkapkan dari Mas Fian, saran atau mungkin solusi lah setidaknya yang bisa apa ya, setidaknya konkret gitu loh. berat banget sih Bu Iya masalahnya. sih, iya ya. Permasalahan Mas Fian itu sangat complicated ya. Yang saran apa? nggak bisa berdalami. Mungkin saya kayaknya bukan kurang lagi sih Bu, saya nggak relate sama sekali sama masalahnya dia, dan it's not a good thing kalau seseorang yang datang dari keluarga yang masih utuh memberi saran kepada yang maaf ya yang sudah tidak utuh lagi. Menurut saya itu kurang ini sih Bu. Jadi dari saya mungkin nggak ada yang bisa saya sampaikan ke dia selain apa ya, It's okay. Atau mungkin Mbak Vira bisa alternatif gitu Mbak Vira? Oke. saya dari tadi dengar ceritanya Bian aja udah merasa oh papa sama mami saya tuh berarti masih care banget dia sama saya, mereka marah-marah larang-larang saya tuh berarti kan ada maksud tujuannya, mereka masih ada berdua di rumah dan masih mau tegur saya, masih mau gini-gini segala macam, oh berarti masih peduli kan sama saya. Jadi kalau dari saya mungkin enggak ada Belum ya? belum Ya. mungkin dari namanya Arif ya, dari Nanti tadi dulu. Apa sih kayak gitu sih itu tadi kayak yang aku bilang tadi ya minimal satu orang dulu lah, kayak ke ayah dulu memperbaiki satu orang dulu. Kayak kamu nonton deh ya, aku mau ngobrol bareng nih, kan ini udah sebesar kayak gini kan, ngobrol udah sebesar, udah setidaknya ayahmu juga tahu keadaan yang ayahmu juga mulai bisa ngomong juga kan ke kamu, mulai bisa ngomong. Mungkin itu sih solusi yang paling Worth it ya. worth sekarang ya. Nanti untuk ke ibu, ke mama mungkin ya nextnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Hadi. Mungkin Mas Arif ada atau gimana? Solusinya dari saya memang kayak sama solusinya, sepemikiran sama tadi. Jadi dicoba dulu Untuk bertemu ya. setidaknya berkomunikasi dengan satu orang yang paling merasa kamu sayang lah. Walaupun kamu bisa sayang juga ke orang tua kamu, tapi pas kejadian itu pasti ada kayak rasa nggak enak sama salah satu gitu. Benar sekali. Jadi ya mungkin kalau kamu masih dekat sama ayahmu atau papamu itu kamu bisa, Pak, ayo kita ngomong secara empat mata gitu, secara anak dan pak ayah gitu. Jadi kayak bisa menenangkan hati seorang anak lah pas kejadian yang kayak belum waktunya seorang anak kecil menanggung beban mental yang kayak gitu. Jadi kayak Pak, coba yuk kita mulai dari nol lagi, mulai ya ngobrolin masalah ini, karena kayak kita nggak etis lah kita seorang keluarga itu kita harus harmonis gitu. Masih ada ikatan anak sama Setidaknya masih ada sejuta harapan yang masih terbuka lebar untuk kamu dapetin dari seorang keluarga yang udah, mohon maaf, udah pecah gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Dari sarannya Mas Hadi dan Mas Arif, bagaimana nih buat Mas Fian? Saran yang paling worth it lah, yang bisa diaplikasikan ke Mas Fian seperti itu. Iya. Ya sebenarnya sih makasih banget buat saran saran-sarannya teman-teman. Itu membantu banget buat baik-baik semua kok Bu. Emang worth it semua harus saya coba gitu. Jadi tadi apa yang akan Mas lakukan?
mulai ngajak ngobrol, ngajak ya. mencoba terus buat Berarti nanti, komunikasi buat ayah. berarti nanti Mas Fian akan berusaha untuk lebih komunikasi lagi ke orang tua lagi. Oke, baik. Jadi solusinya seperti itu ya. Iya. Mas Fian akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Kita orang tunggu. tua. Oke. Thank you teman. Pokoknya ya lakuin aja. Ya, Just ya, boleh satu lagi ya, kayak teman-teman yang masih punya orang tua yang utuh, please banget, please buat teman-teman yang masih ada kedua orang tuanya gitu ya. harus ya karena harus bersyukur banget, harus sayang banget sama orang tua kalian masing-masing, karena yang udah gak ada pun ya Iya. ya kita rasain kurang gitu nih. Syukur. Wow, banyak sekali hari ini. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita dari permasalahan Mas Fian tadi, kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa kasih sayang orang tua itu sangat berpengaruh bagi anak, terutama seperti itu. Nah, kita sebagai anak tuh wajib lah istilahnya untuk tetap berkomunikasi dengan orang tua sekalipun itu orang tuanya pisah atau bagaimanapun. Kita tidak boleh mengunderestimate lah istilahnya seperti itu. Mengunderestimate kelakuan orang tua kepada anak seperti itu. Seperti contoh Mbak Vira tadi. Mbak Vira tadi menganggap bahwa orang tuanya tuh kayak gini. Padahal di balik itu semua pasti itu orang tua itu tuh memberikan yang terbaik buat anak seperti itu. Dan dari masalah yang sudah dipaparkan Mas Bian tadi, kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian yang dialami oleh kalian semua. Oke, baik. Wow, banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi banget ya Bu ya, undang kami Bu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita ingin melakukan sesi konseling lagi atau enggak? Boleh Bu, kan? Oke, boleh ya. Besok bisa. Nanti kita WA aja ya di grup ya. Oke. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan dari ketiga teman tadi yang belum, dan nanti kita akan melihat progres dari Mas Wian seperti itu. Apakah Mas Wian sudah berani untuk ngobrol dengan orang tuanya, atau mungkin Mas Wian masih tetap stuck di situ? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin nggak ada salah satu yang berdoa dulu. Oke, Arif. Oke, Arif. Monggo, Mas Arif. Untuk sesi pada malam hari ini, saya persilakan berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, saya mungkin kembalikan ke Ibu lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang Kita juga menyempatkan banget ya Bu. untuk datang ke menemui Ibu malam-malam. Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Kalian sudah mau berpartisipasi secara aktif di kegiatan konseling kelompok ini. Semoga dengan pertemuan kali ini kita bukan jadi pertemuan yang terakhir. Oke. Baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bu. Jangan diundang. Thank you.